Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya untuk siswa-siswi SMP yang berbahagia. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran. Materi hari ini adalah materi pengolahan untuk kelas 9. Pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua, yaitu pengolahan dari hasil peternakan dan perikanan. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama adalah membahas karakteristik berbagai macam jenis hasil peternakan dan perikanan. Sedangkan pada materi pertemuan kedua adalah membahas alat dan teknik pengolahan peternakan dan perikanan. Nah, ini adalah contoh hasil dari olahan perikanan. Kali ini kalian nanti akan mempelajari bagaimana cara mengolah hasil peternakan dan perikanan. Sebelum menyaksikan video pembelajaran kali ini, silakan untuk klik like, subscribe, dan lonceng untuk bisa mengetahui video pembelajaran yang lainnya. Dan setelah itu kalian berdoa terlebih dahulu. Pertemuan kedua mengenai teknik pengolahan makanan yang berasal dari perikanan dan peternakan. Teknik yang digunakan ada beberapa macam. Apa yang dimaksud dengan teknik pengolahan? Teknik pengolahan adalah cara mengolah bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dikonsumsi. Apa saja tekniknya? Perhatikan pada gambar berikut. Apa ini? Ya, betul, merebus. Merebus atau disebut dengan boiling adalah mematangkan bahan makanan dalam cairan. Cairannya bisa berupa air, kaldu, santan, dan susu dengan suhu 100 derajat Celcius. Berikutnya adalah ya, betul, mengukus atau steaming. Apa yang dimaksud dengan steaming? Steaming adalah memasak bahan makanan dalam uap air. Artinya, bahan makanan akan matang dengan menggunakan uap yang dihasilkan dari pemanasan. Beda dengan merebus. Jika merebus, bahan makanan terendam dalam air, sedangkan mengukus, bahan makanan tidak terendam tetapi menggunakan saringan bagian atas, sehingga bahan makanan tidak langsung terkena air. Berikutnya adalah teknik pengolahan bahan makanan yang menggunakan bahan dari perikanan atau peternakan. Perhatikan pada gambar berikut. Pasti kalian mengetahui teknik yang digunakan. Ya, benar. Tekniknya adalah menggoreng atau frying. Menggoreng adalah memasak bahan makanan dalam minyak panas yang banyak. Hasil makanan yang dihasilkan dari menggoreng menghasilkan makanan yang kering. Kemudian berikutnya adalah, ya betul, membakar atau grilling. Membakar atau grilling adalah memasak bahan makanan langsung di atas bara api, sehingga bahan makanan terkadang terkena api atau asap yang dihasilkan dari bara api tersebut. Berikutnya, ya, memanggang atau baking. Memanggang adalah memasak bahan makanan dalam udara yang panas. Alat yang digunakan adalah microwave atau oven. Jadi, antara membakar dan memanggang memiliki perbedaan dalam tekniknya. Kalau membakar langsung di atas api, sedangkan memanggang adalah menggunakan perantara, yaitu alatnya oven atau microwave. Makanan yang dihasilkan, kematangannya dari uap panas yang dihasilkan dari pembakaran. Berikutnya adalah persyaratan penyajian dan pengemasan olahan ikan, daging, dan telur. Pertama adalah sanitasi dan higienis. Merupakan salah satu prinsip dalam pengemasan dan penyajian makanan.
karena pengemasan dan penyajian makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang. Terkadang menjadi media kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Hal yang harus diperhatikan adalah setiap produk makanan olahan ditempatkan dalam wadah alas saji atau kemasan dalam keadaan terpisah untuk menghindarkan kuman dan bakteri. Kemudian, makanan yang mengandung kadar air tinggi atau berkuah sebaiknya dicampur pada saat menjelang dihidangkan. Jangan disatukan produk dengan air dalam kemasan. Selanjutnya adalah peralatan yang digunakan seperti dus, piring, mangkuk sebaiknya dalam keadaan bersih dan kondisinya baik. Baik ini artinya adalah tidak cacat. Karena jika alat cacat, akan mudah masuknya kuman ke dalam makanan tersebut. Berikutnya adalah hal yang harus diingat, hindari kontak langsung dengan tangan. Ketika kalian menata hidangan, sebaiknya menggunakan garpu atau sendok. Dan jika ingin menggunakan tangan secara langsung, tangan sebaiknya diberi sarung tangan. Kedua adalah cita rasa. Setiap produk makanan memiliki cita rasa yang berbeda. Oleh sebab itu, jika menggunakan alas saji atau bahan kemasan harus hati-hati. Jangan sampai produk makanan terkontaminasi dengan cita rasa atau aroma dari alat saji atau bahan kemasan. Misalnya, piring yang dicuci tidak bersih, masih ada aroma sabun. Ketika konsumen akan makan, ternyata bahan makanan tersebut terkontaminasi dengan bau sabun. Selanjutnya adalah yang diperhatikan warna dan tekstur. Warna merupakan hal pertama yang akan dilihat oleh konsumen dalam mengkonsumsi makanan. Oleh sebab itu, penampilan warna harus diperhatikan. Jika produk makanan sudah memiliki warna yang baik, sebaiknya jangan terkontaminasi dengan warna dari alas saji atau bahan kemasan. Selanjutnya adalah alas saji dan kemasan. Alas saji dan kemasan terdiri atas dua macam. Pertama adalah alat tradisional dan kedua adalah alat modern. Alat tradisional misalnya adalah tampah dari bambu. Tampah dialas dengan daun, kemudian makanan atau olahan lauk pauk diletakkan dalam alat saji yang terbuat dari bambu yang dialas dengan daun. Menarik bukan? Jika kita melihat seperti ini akan menambah selera untuk mengkonsumsinya. Berikutnya juga adalah alat saji yang modern. Alat saji modern sekarang ini banyak yang menggunakan alat pemanas sehingga makanan akan terasa panas lebih lama. Kemudian kemasan. Kemasan juga ada dua macam. Kemasan tradisional dan kemasan modern. Contoh kemasan tradisional misalnya besek dari bambu. Berikutnya adalah jenis bahan kemasan yang modern. Misalnya adalah bahan yang terbuat dari plastik atau kardus. Berikutnya adalah tahapan yang dilakukan dalam mengolah makanan dari bahan ikan, daging, dan telur. Di antaranya adalah pertama, perencanaan. Apa yang dilakukan dalam perencanaan? Yaitu mengidentifikasi kebutuhan produk yang akan dibuat. Misalnya, udara hari ini cukup dingin. Untuk menghangatkan tubuh, kalian membutuhkan makanan dalam keadaan panas. Sehingga timbullah ide untuk membuat makanan panas, misalnya sop. Identifikasi lagi apakah bahan yang dibutuhkan ada di pasaran. Jika ada, maka kalian bisa menentukan sop apa yang akan dibuat. Kemudian melakukan kegiatan pembuatan. Di antaranya adalah persiapan bahan, alat, dan teknik pengolahan.
Maksudnya adalah di sini bahan disiapkan terlebih dahulu, dibersihkan, kemudian dipotong. Alat sudah dalam keadaan bersih dan teknik pengolahan sudah kita kuasain untuk membuat makanan tersebut. Makanan matang, apa yang dilakukan? Yaitu pengemasan atau penyajian. Selanjutnya adalah evaluasi. Apa yang dilakukan dalam evaluasi? Merasakan hasil pengolahan dan mengevaluasi seluruh proses. Contoh tahapan pengolahan makanan dari ikan adalah sop ikan. Perhatikan apa yang harus dilakukan ketika ingin membuat suatu produk makanan dari bahan ikan. Pertama adalah perencanaan. Buatlah jadwal kegiatan pengolahan. Kemudian selanjutnya menentukan jenis olahan. Olahan sudah ditentukan yaitu sop ikan. Kemudian siapkan bahan, alat, dan teknik pengolahan serta alat penyajian dan kemasan. Berikutnya adalah persiapan alat dan bahan. Di antaranya adalah menyiapkan alat pemanas yaitu pasti kompor. Kemudian kedua, talenan dengan pisau. Ketiga, panci perebus karena teknik pengolahannya dengan cara merebus. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah jenis ikan nila atau ikan kakap. Bisa juga ikan gurame. Selanjutnya, bumbu-bumbu dipersiapkan. Tahap ketiga adalah proses pembuatan. Pertama adalah ikan dibersihkan dan dipotong. Kemudian bumbu diiris tipis kecuali daun jeruk purut. Ketiga, bumbu ditumis dan masukkan ke dalam rebusan air yang berisi ikan. Dan selanjutnya penyajian. Penyajian letakkan ikan di dalam mangkuk sup. Lebih baik adalah mangkuk yang tertutup agar tetap dalam keadaan hangat. Kelima adalah evaluasi uji rasa dan tekstur. Untuk penerapan dari teori yang sudah kalian terima, kalian akan melakukan praktik mengolah hasil peternakan dan perikanan. Apa yang kalian harus lakukan? Pertama adalah buatlah rancangan perencanaan dalam pembuatan hidangan yang menggunakan dari salah satu bahan ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur atau susu yang ada di sekitarmu bahan-bahannya. Sesuaikan dengan kriteria persiapan, pembuatan, dan penyajian atau pengemasan. Demikianlah materi pembelajaran kali ini mengenai pengolahan makanan dari hasil peternakan dan perikanan. Dan jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas dengan membuat olahan hasil dari peternakan atau perikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya, tetap stay at home.